a wonderful world. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Berkat limpahan dan rahmatnya, penyusun mampu menyelesaikan tugas proposal ini. Proposal ini disusun untuk memenuhi tugas praktik tingkat SMA yang diselenggarakan oleh SMA N1 Jonggol dan bagi para pembaca agar dapat memperluas ilmu yang berkaitan dengan kewirausahaan. Yang kami sajikan berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber informasi, referensi, dan berita. Semoga proposal ini dapat memberikan wawasan yang luas dan menjadi sumbangan pemikiran kepada pembaca, khususnya para murid di SMA N1 Jonggol. Kami sadar dalam proposal ini masih begitu banyak kekurangan, jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mohon kepada guru pembimbing, masukan, serta kritikan dan saran, dan para pembaca untuk memperbaiki kekurangan kami di masa yang akan datang. Terima kasih. Bahan makanan merupakan salah satu peluang bisnis yang menjanjikan, mengingat semua orang membutuhkan makanan. Makanan awalnya memang suatu kebutuhan, tapi seiring berjalannya waktu, tren makanan sudah menjadi keinginan. Hal ini dikarenakan banyaknya olahan makanan yang menarik dan memikat untuk dicoba. Fakta lain menyatakan bahwa bisnis olahan makanan adalah bisnis yang cukup menjanjikan. Di sini kita tidak membicarakan laba besar, melainkan laba yang terus-menerus. Karena olahan makanan adalah produksi primer yang artinya akan selalu dibutuhkan oleh manusia. Dari sekian banyak olahan makanan, kami akan memproduksi cookies. Bisnis cookies ini dinilai sebagai suatu bisnis yang menjanjikan dan bisa bersaing dengan olahan makanan lainnya. Terlebih lagi, kami sudah memiliki berbagai pengalaman dalam pembuatan cookies ini, sehingga hal ini bisa menjadi modal yang penting untuk keberlangsungan bisnis cookies kami. Cookies adalah salah satu makanan ringan atau yang sering disebut dengan kue kering yang berbentuk kecil dan memiliki tekstur yang renyah. Sedangkan definisi cookies menurut standar nasional Indonesia adalah salah satu makanan biskuit yang dibuat dari adonan yang lunak, memiliki kadar lemak serta gula yang tinggi, memiliki tekstur relatif renyah, dan jika dipatahkan penampang pemotongnya bertekstur tidak terlalu padat. Sedangkan definisi cookies menurut Azalia adalah kue kering dengan tekstur renyah di luar dan lembut di dalam. Ketika digigit, kue ini agak sedikit lengket pada bagian tengah karena adonannya masih lembut. Camilan seperti ini pertama kali populer di Amerika Serikat, sehingga banyak yang menyebut kue ini bergaya New York. Visi dan misi usaha. Visi, menjadikan cookies sebagai usaha kering terbaik dan inovatif dengan rasa yang berbeda dari kue kering biasanya untuk memuaskan para konsumen. Adapun misi dalam usaha ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengutamakan kualitas bahan, yang kedua berorientasi pada kepuasan konsumen, yang ketiga membuat bentuk kue yang inovatif dan kreatif, yang keempat mengembangkan dan memperluas usaha di tempat yang strategis, dan yang kelima adalah menambah wawasan tentang berwirausaha. Yang pertama ada stretch atau kekuatan, menjual produk yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, memiliki ciri khas tersendiri yaitu dengan aroma brown sugar yang menjadi daya tarik tersendiri serta variasi pilihan rasa yang beragam, membuat soft cookies ini menjadi berbeda dan menggugah selera. Selanjutnya ada menggunakan bahan dasar yang premium, harga yang terjangkau dengan kualitas bahan yang premium. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Kelemahan cookies ini tidak tahan lama, kurang lebih hanya 1 bulan. Susah untuk pengiriman produk keluar kota karena teksturnya yang lembut dan mudah hancur apabila terkena goncangan dalam proses pengiriman. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Memiliki ciri khas rasa dan bentuk yang berbeda dari soft cookies yang lain, disukai oleh berbagai masyarakat. Yang terakhir ada threat atau hambatan. Proses pembuatan yang membutuhkan waktu yang cukup lama, bahan baku yang mahal, banyak pesaing dalam bidang usaha yang sama. Analisis BEP. BEP atau Break Even Point merupakan titik pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan sama dengan modal yang telah dikeluarkan. Dengan kata lain, perusahaan tidak mendapatkan keuntungan, akan tetapi tidak mengalami kerugian karena total keuntungan dan kerugian berada pada titik nol. BEP rupiah, total modal dibagi total produksi. Total modal Rp 178.000 dibagi total produksi 15 sama dengan Rp 11.866. Kemudian ada BEP unit, total modal dibagi harga jual. Total modalnya 178.000 dibagi harga jual 15.000 setelah dibuatkan menjadi 13. Keuntungan yang akan dicapai
Rp 15.000 dikali 15 sama dengan 225.000 dikurang 178.000 adalah 47.000. Usaha ini dapat berkembang dan mencapai keberhasilan. Memang untuk menjadi wirausahawan muda pastilah dituntut untuk beradaptasi dengan pesaing bisnis yang ketat ini. Kami pun sadar untuk mengembangkan bisnis ini pun tak akan langsung berkembang pesat, melainkan terjadinya pasang surut dalam sebuah usaha. Namun meski begitu kami tetap akan terus berjuang untuk menjalankan serta mengembangkan usaha ini. Dengan adanya proposal Sofokis ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar atau konsumen. Apapun usaha yang dijalankan harus memperhatikan peluang yang ada agar dapat mencapai keberhasilan usaha tersebut. Dan dengan adanya proposal Sofokis ini dapat memberikan sedikit pandangan bahwa peluang bisnis ini sangat menjanjikan jika usaha ini dijalankan dengan rajin, tekun, dan pantang menyerah.